hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Relina M. Simanungkalit, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Riau, Angkatan 3 tahun 2021. Dengan nomor peserta 2015-0283-3348 dan nomor ujian 2021-501737. Hari ini, Senin 18 Oktober 2021, di SMA Negeri 2 Tarutung, bidang studi fisika, kelas 11 dengan judul Kalor dan Pengaruhnya. Berikut video pembelajarannya. Selamat pagi anak ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Ya, syukurlah sehat-sehat semuanya. Tetap semangat kan belajarnya? Semangat, Bu. Ya, harus tetap semangat ya belajarnya walaupun kita masih daring. Oke, sebelum kita memulai pelajaran untuk hari ini, ada baiknya kita buka di dalam doa ya. Kita serahkan kegiatan kita sepanjang hari ini kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ayo, siapa yang mau pimpin doa? Oke. Sri udah raise hand ya. Ayo, Sri. Sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya, Sri. Ya, Bu. Baik, anak Ibu, coba buka Google Classroom-nya. Di Google Classroom sudah Ibu buat daftar hadir.
Silahkan dicek dulu sebentar, diisi daftar hadirnya ya. Ibu mau pastikan siapa saja yang sudah hadir ya. Sudah dibuka? Oke, kita lihat ya, siapa yang sudah isi daftar hadir sebentar. Oke, 7 yang belum hadir ya, tapi nanti diisi juga ya. Oke, anak Ibu. Baik, Bu. Oke, sambil dicek juga materi ajar dan LKPD yang sudah Ibu kirimkan ya. Oke, baik. Nah, 3 materi sebelumnya. Minggu lalu kita belajar apa? Belajar tentang suhu, Bu. Iya, ya Jessica, belajar mengenai suhu ya. Apa sih yang diingat mengenai suhu? Apa yang masih? Temperatur panas dingin suatu benda, Bu. Oke, bagus. Temperatur atau derajat panas dinginnya suatu benda ya. Oke. Di samping itu ada beberapa skala suhu yang telah kita pelajari. Apa yang kamu ingat? Termometer apa itu? Ayo Amanda, ayo. Skala Celsius, Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit. Oke, bagus ya. Masih diingat juga cara mengkonversinya ya. Ya kan? Ini kenapa? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Oke, baik. Itu materi sebelumnya. Jadi untuk minggu ini kita mau belajar apa? Kita lihat ya. Silakan diamati dulu video berikut ya. Oke, anak-anak Ibu. Oke, Bu. Oke, Bu. Baik, Bu. Sebentar, Ibu share Oke, Bu. screen dulu. Akan diamati video berikut ini. Oke. Kelihatan kan videonya kan? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, mari kita tanya jawab dari video tadi ya. Nah, yang pertama, apa yang dapat kamu amati dari video tersebut? Ayo, siapa yang mau jawab? Oke. Angie dulu ya. Ayo Angie. Bu, video yang baru saja diputar itu ada sebuah es batu yang mencair, Bu. Ya, sebuah es batu yang mencair. Oke, ada jawaban lain? Mati ya. Oke, kita ke pertanyaan kedua. Nah, mengapa es batu dapat mencair? Siapa yang bisa jawab? Mengapa es batu itu bisa mencair? Ayo Rosalinda. Karena perubahan suhu, Bu. Ya, menurut Rosalinda karena perubahan suhu ya. Sri itu angkat tangan? Atau Karena ya, silakan. diletakkan di ruangan terbuka, Bu. Karena diletakkan di ruangan terbuka. Oke, Roni tadi juga raise hand. Kenapa Roni? Karena suhunya menjadi 0 derajat Celcius, Bu. Jadi mencair gitu ya. Oke, pertanyaan ketiga. Besaran fisika apa yang dapat kamu amati dari video tersebut? Ayo Amanda. Amanda dulu ya, Sri ya. Amanda. Waktu, Bu. Waktu, oke. Ayo Sri. Ya, nggak apa-apa. 2 kali jawab. Ayo Sri. Sama, Bu. Sama, waktu. Yang lain? Kenapa Jessica? Besaran suhu, Bu. Oke, suhu. Oke, ada lagi? Oke, selanjutnya
Dapatkah kamu menjelaskan fenomena ini? Siapa yang bisa menjelaskan? Baik Bu, fenomena tersebut atau dari video tersebut yang terjadi itu adalah bahwa ada sebongkah es batu yang awalnya berwujud padat, pada beberapa waktu itu mengalami perubahan menjadi wujudnya berubah menjadi cair. Oke, bagus ya. Terima kasih ya atas jawabannya. Nah, jadi di bab ini ya, nampak layar Ibu? Nampak? Pak Bu. Nah, Bu. kita akan mempelajari mengenai kalor dan pengaruhnya ya, kalor dan pengaruhnya. Tadi kita sudah melihat video di awal. Nah, untuk lebih memahami sebelum kita ke materi, sebelum menjelaskan, mari silakan buka LKPD-mu. Tampilan LKPD yang Ibu upload seperti ini kan? Ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Seperti ini. Nanti di sana ada 4 sih sebenarnya, tapi 1 nanti mulai pertanyaan. Ada 3 percobaan virtual lab yang akan kamu cobakan. Nah, yang pertama ya, tujuannya nanti kompetensi dasar, tujuan percobaan, dan petunjuk pengisian LKPD nggak usah Ibu jelaskan. Kamu lihat saja di LKPD-mu dan kamu baca. Nah, yang pertama nanti ada di sana disajikan persoalan ya. Mungkin kamu pernah berenang di kolam renang pada siang hari ya, saat cuaca panas. Bagaimana perasaan kita saat duduk di lantai di pinggir kolam? Apakah panas atau suhu di lantai sama dengan panas air di dalam kolam? Ya, nanti jika panasnya antara permukaan lantai dengan di dalam air berbeda, kira-kira mana yang lebih panas atau lebih tinggi suhunya? Dan mengapa bisa terjadi perbedaan suhu seperti itu, padahal keduanya mengalami pemanasan yang sama dari matahari? Nanti hasilnya, tuliskan jawaban dari pertanyaan di atas tadi pada kotak ini ya, yang ada di LKPD-mu, boleh sambil lihat. Kemudian tadi virtual lab kalor itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu aplikasinya, linknya sudah Ibu kirim kemarin. Kamu buka, terus kamu lakukan percobaan pertama mengenai hubungan kalor dengan massa ya. Nanti ada di sana petunjuknya. Bolehlah 1 nanti Ibu cobakan dulu, tapi yang lain. Terus kamu amati, terus kamu masukkan ke dalam tabel percobaan. Dan ada pertanyaan nanti, pertanyaan pertama, kedua, ketiga, kamu jawab untuk yang pertama. Terus untuk percobaan yang kedua, yaitu hubungan kalor dengan perubahan suhu ya. Nanti di sampingnya ada ya. Coba kita lihat. Di mana tadi virtual lab-nya. Oke. Nanti sesudah ini kita klik, di sampingnya nanti ada ya. Tapi jelaskan LKPD-nya dulu. Nah, langkah percobaannya, terus nanti kamu lakukan, ada tabel percobaan. Seperti ini, masukkan nanti ke sini data-datanya. Terus jawab pertanyaan ya. 1, 2, 3, 4. Dan percobaan ketiga, hubungan kalor dengan jenis zat. Nanti masukkan data-datanya ke tabel. Terus ada pertanyaan juga 1, 2, 3. Dan kamu buatlah kesimpulan dari ketiga percobaan itu. Dan apa hubungannya dengan perubahan wujud zat ya, apakah dia menyerap kalor atau melepas kalor. Itu mengenai LKPD-nya. Oke, bisa diikuti penjelasan LKPD-nya? Bisa, Bu. Bisa? Bu. Bisa. Oke. Bisa, Bu. Kita lihat dulu 1, Ibu cobakan aja dulu 1 ya, 1 aja. Nanti selanjutnya Ibu kasih waktu untuk Bu untuk mengambil data dan menjawab pertanyaan ya. Boleh ya anak-anak Ibu ya? Boleh, Bu. Oke, coba diperhatikan. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Terus kita klik yang ini, yang di tengah. Ini kita klik. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan, yang pertama hubungan kalor dan massa, ini percobaannya. Terus yang kedua, hubungan kalor dengan dan beda suhu. Terus yang ketiga nanti hubungan kalor dan jenis zat. Yang ini enggak ya, enggak kita lakukan. Tapi boleh nanti kamu coba saja. Nah, ini kita klik yang pertama. Ayo melakukan eksperimen. Nah, di sini ada alat dan bahan. Yang pertama ada gelas kimia, ada pembakar spiritus, ada kaki 3, ada termometer, ada klem, dan tiang statif. Didengar kan? Dengar, Bu.
Oke. Bu. Kita lanjut. Ini kita tutup aja. Nah, di sini sudah ada sih dibuat. Kita tinggal ambil ini, kita geser ke sini. Kita geser klaimnya ke atas. Terus kaki tiganya di sini. Terus ini gelasnya, gelas ukurnya. Dan sudah ada di sini cairan ya. Oke, ini kita letakkan di sini. Nah, ini pembakarnya ya, apinya, pembakar spiritusnya. Nah, kita klik tanda panah. Nah, di sini ada keterangannya, klik dan geser wadah berisi air 200 ml, 400 ml, 600 ml ke atas kaki 3. Kemudian amati suhu awal dan suhu akhir setelah dipanaskan, ya. Nah, ini ada yang 200 ml, ada yang 400 ml, ada yang 600 ml. Nanti ketika kamu cobakan, kamu boleh cek apakah jawabannya benar ya. Boleh dicek nanti di sini. Nah, kita masukkan yang pertama adalah yang 200 ml. Kita letakkan di sini. Nah, dia kan sudah kita pasang tadi. Nah, ini kan nggak nampak, nggak kelihatan. Jadi termometernya diperbesar. Kelihatan dari sini. Sebentar, kita lihat dulu suhu awal ya. Suhu awalnya tadi berapa? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Berapa ini suhu awalnya? 25, Bu. Iya, 25 ya. Kita 25. di sini 25. Oke. Nah, kita ambil ini gelas ukurnya yang berisi 200 ml ya. Coba amati perubahan suhunya. Ambil diperhatikan ya. Oke. Di angka berapa ini? Ini 54, Bu. berapa? 54. 54. Oke. Ini kita turunkan, kemudian kita coba lagi untuk suhu 400 ml ya. Kita coba Iya, untuk Bu. suhu 400 ml. Sambil diperhatikan. Oke. Ini di angka berapa? 45, Bu. Berapa? 45, Bu. 45. Oke, kita buat 45. Oke, ini kita turunkan. Terus kita buat lagi gelas ukur yang berisi cairan 600 ml ya. Berapa suhunya? 26. 26, Bu. Oke, 36. Oke, kita cek. Boleh ini kita turunkan, kita cek. Oke, jadi ternyata dia benar ya. Boleh sih, nggak usah apa. Jadi nanti sesudahnya, nah ada di tabel percobaan ini yang kamu masukkan, kamu ambil datanya, tuliskan ke tabel yang ada di LKPD ya. Iya, Bu. Oke, nanti untuk mengembalikannya ini, klik tanda panah, ya. Sudah kembali dia ke depan. Nanti untuk percobaan kedua dan ketiga kamu cobakan sendiri, ya. Oke, anak-anak Ibu, bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, sekarang kasih waktu sekitar 10 menit untuk melakukan percobaan yang kedua dengan ketiga. Terus kamu butuhkan datanya ke dalam LKPD tadi itu dan jawab pertanyaan lain. Oke, silakan bekerja. Oke, silakan. Baik Bu, selamat pagi. Berikut ini hasil dari LKPD saya dalam materi ajar yang Ibu ajarkan dalam materi kalor dan pengaruhnya atas nama Timothy. Yaitu yang pertama pada forum diskusi yang pertama. Kalian mungkin pernah berenang di kolam renang pada siang hari saat cuaca panas. Bagaimana perasaan saat duduk di lantai pinggir kolam? Apakah panas atau suhu di lantai sama dengan panas air di dalam kolam? Kemudian jika panas antara permukaan lantai dengan di dalam air berbeda, kira-kira mana yang lebih panas atau lebih tinggi suhunya? Mengapa bisa terjadi perbedaan suhu seperti itu padahal keduanya mengalami pemanasan yang sama dari matahari? Jawaban saya yaitu perasaan yang saat duduk di pinggir kolam pada siang hari pada cuaca yang panas itu adalah terasa panas dan terdapat perbedaan antara dinding pinggir kolam dan di dalam kolam yang suhunya tidak terlalu panas. Di mana panas atau suhu di lantai
di mana panas atau suhu di lantai pinggir kolam itu lebih panas daripada panas atau suhu di dalam kolamnya. Hal tersebut diakibatkan oleh perbedaan objek yang terkena oleh sinar matahari, di mana pada lantai pinggir kolam itu sinar matahari langsung terkena pada objeknya secara langsung, dan objeknya yaitu lantai memiliki sifat yang jauh lebih mudah menerima panas dan merata. Dan di dalam air sendiri juga sinar matahari ini tidak terkena secara langsung pada objeknya karena dihalangi oleh air yang ada di dalam kolam. Dan lanjutannya itu percobaan pertama pada hubungan kalor dengan massa. Setelah melihat yang sudah Ibu ajarkan, hasil dari tabel saya merupakan ini. Pertanyaannya yang pertama, adakah perbedaan antara ketiga massa air tersebut dengan perubahan suhunya? Jika ada, coba jelaskan. Jawaban saya yaitu ada. Terdapat perbedaan antara ketiga massa air tersebut dengan perubahan suhunya. Di mana semakin besar massa airnya, maka semakin kecil perubahan suhu yang didapat. Sebagai contoh, dengan massa airnya sebesar 200 mili dan suhu awalnya 25 derajat, itu menghasilkan 54 derajat pada suhu akhir dan perubahan suhu yang didapat itu sebesar 29 derajat. Soal yang kedua, tuliskan hubungan kalor dengan massa air. Hubungan kalor dengan massa air itu, kalor itu sebanding lurus dengan massa. Di mana semakin besar massa, maka semakin besar juga kalor, dan semakin kecil massa, semakin kecil pula kalornya. Pertanyaan ketiga, jika jumlah kalor yang diperlukan adalah Q dan massa air adalah M, tuliskan hubungan keduanya dalam bentuk persamaan. Hubungan keduanya dalam persamaannya itu Q sama dengan M. Selanjutnya itu adalah percobaan kedua, yaitu hubungan kalor dengan perubahan suhu. Berikut ini jawaban saya dalam tabel percobaannya. Pertanyaannya yaitu yang pertama, apakah perubahan suhu dengan ketiga panjang sumbu terdapat perbedaan? Jawaban saya adalah ya, terdapat perbedaan antara perubahan suhu dengan ketiga panjang sumbu tersebut. Pertanyaan kedua, menunjukkan apa bervariasinya panjang sumbu tersebut? Variasi panjang sumbu tersebut menunjukkan seberapa banyak jumlah kalor yang diberikan, di mana semakin panjang sumbunya, maka semakin besar suhu yang dihasilkan pada suhu akhirnya. Soal yang ketiga, tuliskan hubungan kalor dengan perubahan suhu. Hubungan kalor dengan perubahan suhu yaitu semakin besar kalor yang diterima atau diserap, maka semakin besar pula perubahan suhu yang dihasilkan. Yang keempat, soal keempat, jika jumlah kalor yang diperlukan adalah Q dan perubahan suhu adalah delta T, tuliskan hubungan keduanya dalam bentuk persamaan. Persamaannya itu Q sama dengan delta T. Percobaan ketiga dalam hubungan kalor dengan jenis zat. Berikut ini jawaban saya dalam tabel percobaan. Pertanyaannya, soal pertama, adakah perbedaan suhu antara minyak goreng dengan air? Ya, ada perbedaan suhu antara minyak goreng dengan air lewat percobaan tersebut. Soal yang kedua, bagaimanakah hubungan antara kalor jenis zat dengan perubahan suhu? Hubungan antara kalor jenis zat dengan perubahan suhu, yaitu untuk menaikkan suhu yang sama, tapi jenis zat yang berbeda itu membutuhkan kalor yang berbeda juga, di mana kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu bergantung pada jenis zat yang berlaku. Soal yang ketiga, jika jumlah kalor yang diperlukan adalah Q dan kalor jenis zat adalah C, tuliskan hubungan keduanya dalam bentuk persamaan. Persamaannya itu Q sama dengan C. Forum diskusi yang kedua. Dari ketiga percobaan di atas, tuliskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah kalor pertama. Yang pertama itu adalah massa, yang kedua suhu, dan yang ketiga adalah jenis zat. Tuliskan hubungan jumlah kalor dengan ketiga faktor yang mempengaruhinya dalam persamaan di bawah ini. Dalam persamaannya itu adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Forum diskusi ketiga, lengkapi tabel berikut ini untuk menunjukkan perubahan wujud yang terjadi dan apakah perubahan wujud benda itu menyerap kalor atau melepas kalor. Berikut ini jawaban saya untuk melengkapi tabel tersebut. Baik Bu, sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf Bu. Terima kasih Bu. Oke, bagus. Kita kasih aplaus dong untuk Timothy, lengkap kali semuanya ya. Kita kasih aplaus untuk Timothy. Terus ya, lengkap semuanya ya. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fernanda Lumban Tobing. Saya akan mempresentasikan hasil LKPD saya. Dan ini adalah forum diskusi 1. Kita semua mungkin pernah berenang di kolam renang
hari saat cuaca panas. Bagaimana perasaan kita saat duduk di lantai di pinggir kolam? Apakah panas atau suhu di lantai sama dengan panas air di kolam? Jika panas antara permukaan lantai dengan di dalam air berbeda, kira-kira mana yang lebih panas atau yang lebih tinggi suhunya? Mengapa bisa terjadi perbedaan suhu seperti itu padahal keduanya mengalami pemanasan yang sama dari matahari? Menurut saya, perasaan saat duduk di lantai pinggir kolam adalah panas dan suhunya berbeda di lantai dengan di dalam kolam. Yang lebih panas atau lebih tinggi suhunya adalah lantai di pinggir kolam. Karena lantai pinggir kolam langsung kena sinar matahari, sedangkan objek di dalam kolam tidak langsung terkena matahari karena masih ada air di dalam kolam yang menghalangi pemanasan secara langsung. Bisa dibesarkan dikit lagi, Fernanda? Iya, Bu. Ya, sedikit lagi aja. Ya, itu. Ya, betul. Oke, yuk, udah. Silakan. Untuk percobaan pertama, ini adalah data yang saya dapat. Pertanyaannya, yang pertama, adakah perbedaan antara ketiga masa air tersebut dengan perubahan suhunya? Jika ada, coba jelaskan. Ada. Pada saat masa air 200 ml, perubahan suhunya 29 derajat Celcius. Masa air 400 ml, perubahan suhunya 20 derajat Celcius. Dan saat masa air 600 ml, perubahan suhunya 11 derajat Celcius. Artinya, semakin tambah masa air, maka perubahan suhunya semakin kecil. Yang kedua, tuliskan hubungan kalor dengan massa air. Jumlah kalor yang diserap benda untuk menaikkan suhu yang sama adalah sebanding dengan massa benda. Yang ketiga, jika jumlah kalor yang diperlukan adalah Q dan massa air adalah M, tuliskan hubungan keduanya dalam bentuk persamaan. Q sama dengan M. Untuk percobaan kedua, ini adalah data yang saya dapat. Dan untuk pertanyaannya, yang pertama, apakah perubahan suhu dengan ketiga panjang sumbu terdapat perbedaan? Ya, menurut saya terdapat perbedaan pada ketiga panjang sumbu. Dan soal yang kedua, menunjukkan apa bervariasinya panjang sumbu tersebut. Menurut saya, menunjukkan jumlah kalor yang diberikan oleh Bunsen. Semakin panjang sumbunya, maka suhu akhir semakin besar. 3. Tuliskan hubungan kalor dengan perubahan suhu. Menurut saya, suhu akan naik jika menyerap kalor, dan semakin lama pemanasan dengan sumbu yang berbeda, maka kalor yang diterima air semakin besar, dan suhu air akan semakin tinggi. 4. Jika jumlah kalor yang diperlukan adalah Q dan perubahan suhu adalah delta T, tuliskan hubungan keduanya dalam bentuk persamaan. Q sama dengan delta T adalah persamaan hubungan keduanya. Untuk percobaan yang ketiga, ini adalah data yang saya dapat. Dan pertanyaannya, yang pertama, adakah perubahan suhu antara minyak goreng dengan air? Ya, ada. Yang kedua, bagaimanakah hubungan antara kalor jenis zat dengan perubahan suhu? Menurut saya, hubungan antara kalor jenis zat dengan perubahan suhu adalah untuk menaikkan suhu yang sama untuk jumlah zat yang sama tetapi jenis zatnya berbeda, maka membutuhkan kalor yang berbeda pula. Dan yang ketiga, jika jumlah kalor yang diperlukan adalah Q dan kalor jenis zat adalah C, tuliskan hubungan keduanya dalam bentuk persamaan. Jawaban saya adalah Q sama dengan C.
forum diskusi kedua, dari hasil ketiga percobaan di atas, tuliskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah kalor. Yang pertama, massa, yang kedua, suhu, yang ketiga, jenis zat. Tuliskan hubungan jumlah kalor dengan ketiga faktor yang mempengaruhinya dalam persamaan di bawah ini. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Untuk forum diskusi 3, yaitu melengkapi tabel untuk menunjukkan perubahan wujud yang terjadi dan apakah perubahan wujud benda itu menyerap kalor atau melepas kalor. Sekian dari presentasi saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Penanda. Jawabannya juga bagus ya. Kita kasih aplaus dong untuk Penanda. Masih semangat kan anak-anak Ibu? Masih, Bu. Halo? Masih, Bu. Oke, silakan dilihat dulu tampilan layar Ibu. Ya. Nah, yang pertama tadi dari LKPD itu, yang pertama pengaruh kalor terhadap suhu ya. Jadi kalor itu merupakan salah satu bentuk energi yang dapat mengalir dari suatu benda ke benda lainnya, namun kalor bukan benda dan tidak memiliki massa ya. Jadi satuan kalor itu sama dengan satuan energi yaitu joule atau J. 1 joule itu 0,24 kalori, 1 kalori itu 4,2 joule ya. Selanjutnya yang kedua, kalor jenis dan kapasitas kalor ya. Jadi kalor jenis ini pengertiannya di materi ajar yang diberikan juga sebenarnya sudah ada ya. Jadi C, ini C kecil, itu sama dengan Q per M dikali delta T. Nah, dari persamaan tadi yang kamu dapatkan, ya, yang sudah dipresentasikan temanmu sebenarnya sudah ada ya. Q itu kalor itu sama dengan M kali C dikali delta T. Nah, harus kamu bedakan di sini nanti apa itu bedanya kapasitas kalor benda dengan kalor jenis benda. Jadi kalau kapasitas kalor itu nanti itu C besar ya. Kalau kalor jenis benda itu C kecil, ya. Halo? Halo? Halo, Bu. Ya, oke. Kita lanjutkan. Terus, kapasitas kalor ini ya didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan atau dilepaskan untuk mengubah suhu benda sebesar satu satuan suhu. Nah, persamaannya juga dari sini ya, dari persamaan Q kali sama dengan M kali C kali delta T itu, kita dapatkanlah nanti kapasitas kalor itu adalah Q per delta T, atau Q sama dengan C dikali delta T, ya. Dan hubungannya dengan kalor jenis, jadi C besar, kapasitas kalor itu adalah massa dikali dengan C kecil, ya, kalor jenis, ya. Sambil diperhatikan nanti di materi ajar juga itu sudah ada ya. Nah, ini untuk contoh soal ya. Yang pertama, contohnya, berapakah kapasitas kalor dari 5 kg suatu zat yang mempunyai kalor jenis 2 kalori per gram derajat Celcius ya. Jadi diketahui ini massa, ada juga kalor jenis. Tadi di persamaan, Q sama dengan M kali C dikali delta T. Jadi Q itu adalah kapasitas kalor dikali dengan perubahan suhu ya. Jadi C sama dengan M dikali C. Jadi C besarnya sama dengan ini 5.000 dikali 2 sama dengan 10.000 kalori per derajat Celcius. Ya. Peristiwa es yang mencair yang jika diletakkan di luar kulkas itu ya, maka es akan mencair. Suhu es itu sebenarnya tidak berubah, namun yang menyebabkan es mencair itu adalah karena adanya kalor laten ya. Kalor laten lebur itu adalah banyaknya kalor yang diserap oleh satu satuan massa atau ya, satuannya gram atau kilogram zat tersebut untuk mengubah wujudnya dari padat ke cair pada temperatur atau titik leburnya ya. Oke, kira-kira seperti itu ya anak-anak Ibu, bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa? Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Nah, ya, kamu nanti sudah bisa melihat apa sih hubungan kalor dengan pengaruhnya tadi dengan massa, suhu, dan jenis zat. Kalau tadi dari LKPD itu ya, mana sih yang lebih cepat panas tadi dari percobaan yang ketiga?
air atau minyak? Mana yang lebih cepat Minyak, panas? Bu. Iya, minyak ya. Betul, minyak. Terus, mana sih yang lebih cepat panas tadi? Yang di gelas ukur yang 200 ml kah? Atau 400 atau 600? Di 200 ml, Bu. 100 ml, Bu. Iya, betul. Yang di 200 ml kan. Jawab, diperhatikan tadi konsep-konsepnya yang sudah kamu temukan sendiri dengan yang sudah kita bahas. Silakan. Oke, mantap. Oke. Ya, Amanda memimpin sementara ya. Selamat ya. Berarti dari situ ya, kamu sudah mengerti ya konsep mengenai materi untuk hari ini ya. Ya kan? Oke, baik. Itulah materi yang kita bahas pada hari ini mengenai kalor dan pengaruhnya. Tadi kita sudah sampai kepada evaluasi ya. Nah, Ibu harap semua materi dan konsep yang kita pelajari termasuk LKPD yang sudah kamu pelajari hari ini bermanfaat untukmu dan kamu juga tetap semangat dalam belajar ya. Bisa anak-anak Ibu semuanya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti materinya kamu akan mempelajari mengenai, ada yang tahu? Enggak, Ada? Bu. Yang tahu? Ya, lanjutan dari kalor ini nanti ya, kamu akan mempelajari mengenai pemuaian ya. Oke, ya anak-anak Ibu. Iya, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran untuk hari ini, supaya kita juga tadi mengawali dengan doa, maka ada baiknya juga kita tutup dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Marco. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dalam menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya Marco. Oke, cukup sekian Ya, Bu. pembelajaran kita untuk hari ini. Anak-anak Ibu semuanya tetap semangat ya belajarnya ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi. Selamat, Bu.